Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Segala puji dan syukur tentu saja kita panjatkan atas kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang memberikan kita kesempatan di malam hari ini akan melanjutkan kembali kajian kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnati wal Kitabil Aziz yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Azim bin Badawi Al-Misri hafizahullah ta'ala. Ada pembahasan yang baru setelah selesai dari pembahasan tentang wakaf. Kita akan beralih ke pembahasan tentang al-ghasbu. Al-ghasb yaitu harta rampasan. Harta rampasan. Baik, kita mulai. Ta'rifuhu, definisinya, al-ghasbu akhdhu haqqi al-ghairi bi ghairi haqqin. Al-ghasbu akhdhu haqqi al-ghairi bi ghairi haqq. Al-ghasbu artinya mengambil hak orang lain tanpa hak. Jadi al-ghasbu pengertiannya adalah seseorang yang mengambil hak orang lain, ya, yaitu merampas, menyerobot hak orang lain tanpa hak, artinya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Nah, inilah pengertian al-ghasbu, harta rampasan. Hukmuhu, hukumnya, wa huwa zulmun, ia termasuk bentuk kezaliman. Jadi al-ghasbu itu bagian dari kezaliman. Sama dengan as-sariqah, mencuri. Nah, itu juga mengambil hak orang lain tanpa hak, termasuk kezaliman. Al-ghasbu pun demikian, wa huwa zulmun, termasuk kezaliman. Wa zulmu zulumatun yaumal qiyamah, dan kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Artinya dosa kezaliman secara umum adalah kegelapan pada hari kiamat. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun,
Dan janganlah sekali-kali kamu mengira Allah itu lalai terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala mengundurkan mereka. Jadi diulur-ulur waktunya, ditangguhkan bagi mereka sampai pada hari terbelalaknya pandangan-pandangan mata. Muhti'ina muqni'i ru'usihim ayartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Mereka bergegas dengan kepala tertunduk dan mata terbelalak, dan hati-hati mereka kosong. Jadi mereka bergegas untuk menerima hukuman dari kezaliman mereka di dunia dalam keadaan kepala mereka tertunduk, matanya terbelalak, dan hatinya kosong. Nah, ini diantara hukuman dan siksaan bagi orang-orang yang berbuat zalim. Iyadam billahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari dosa kezaliman, termasuk al-ghasbu, merampas harta milik orang lain. Ayat-ayat tadi tercantum dalam Al-Quranul Karim pada surat Ibrahim ayat 42 dan 43. Dalil yang lain, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kalian memakan harta kalian sesama kalian atau di antara kalian dengan cara yang batil, cara yang salah, cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Surat Al-Baqarah ayat 188. Nah, ini sebenarnya ahibati fillah adalah dalil-dalil umum ya tentang kezaliman, larangan berbuat zalim dan hukuman bagi orang-orang yang melakukan tindakan kezaliman. Namun digunakan juga untuk perkara al-ghasbu, karena al-ghasbu bagian dari bentuk kezaliman. Demikian juga ayat yang kedua ini di surat Al-Baqarah, larangan memakan harta saudara dengan cara yang batil, karena al-ghasbu bagian dari memakan harta dengan cara yang batil. Nah, ayatnya sebenarnya umum, tapi termasuk juga al-ghasbu di dalamnya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata fi khutbatil wada', pada khutbah haji wada', haji perpisahan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta benda kalian, dan kehormatan diri kalian haramun alaikum, haram hukumnya atas kalian. Ya, ini 3 perkara yang dimana haram hukumnya bagi kaum muslimin untuk mengutak-ngatik 3 perkara ini, ya, harta benda, darah, ya, ditumpahkan darahnya kaum muslimin tanpa hak, ya, demikian juga kehormatan diri mereka. Kahurmati yaumikum hadza, seperti kehormatan hari kalian ini, yaitu saat Nabi SAW menunaikan haji wada', ya, hari yang penuh dengan kemuliaan dan kehormatan.
fi syahrikum hadza, di bulan kalian ini, bulan haram. Haji dilakukan di bulan haram. Ada bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hadza, di negeri kalian ini, di tanah haram, di Mekkah Al-Mukarramah. Hadis sahih, derajatnya riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. Ya. Hadis Jabir radhiyallahu anhuma yang sangat terkenal. Nah, ini dari sisi mana pendalilannya tentang masalah al-ghasbu? Dari sisi bagian pertama hadis ini, sesungguhnya darah-darah kalian, harta benda kalian, dan kehormatan diri kalian haram atas kalian. Ini bagian dari kezaliman, merampas harta orang lain tanpa hak, bagian dari kezaliman. Demikian pula ahibati fillah, hadis berikutnya dibawakan oleh beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina, naudzubillahi min dzalik, ketika dia melakukan perbuatan zina itu sementara dia adalah seorang mukmin. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang itu meminum khamar, minuman keras, ketika dia meminumnya dan dia adalah seorang mukmin. Wala yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang itu mencuri ketika dia mencuri dan dia adalah seorang mukmin. Wala yantahibu nuhbatan. Nah, ini dia sisi pendalilan dari hadis ini. Wala yantahibu nuhbatan. Dan dia tidaklah melakukan perampasan, melakukan suatu tindakan merampas harta milik orang lain. Yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Di mana orang-orang mengangkat atau menunjukkan pandangan mata mereka kepada orang si perampas tadi. Ya, kalau ada seperti penjamret, ya, ketika dia menjamret misalnya, tentu saja akan menjadi ya sorotan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, dia merampas harta orang lain. Ketika dia melakukan perampasan itu, tidaklah ia melakukannya dalam keadaan dia seorang mukmin. Hadis sahih. Nah, ini yang dimaksud ahibati fillah, mukmin di sini yang dinafikan adalah kesempurnaan imannya. Ya, bukan dinafikan keseluruhan imannya, tidak. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah tidak sama seperti firqah Khawarij. Nah, kalau Khawarij, mereka lah yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi kalau menurut mereka hadis seperti ini, kalau orang berzina sudah langsung tercabut semua keimanannya sampai akar-akarnya, sehingga dia jadi kafir. Kalau dia minum khamar langsung jadi kafir, kalau dia mencuri jadi kafir, kalau dia merampas harta orang lain kafir. Itu Khawarij. Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Yang dinafikan oleh hadis ini adalah kesempurnaan imannya. Artinya kalau kita jelaskan hadis ini kepada orang, kita bawakan, kita mesti jelaskan, uraikan maknanya. Oh, tidaklah seorang itu melakukan perbuatan zina di saat imannya pasti sedang kurang. Ya, tidak mungkin saat imannya lagi menanjak, ya, grafiknya naik, tidak. Pasti saat imannya sedang menurun, berkurang. Demikian juga pada saat dia minum minuman keras, pada saat dia mencuri, dan juga pada saat dia melakukan perampasan barang atau harta milik orang lain. Pasti di saat sedang imannya itu lagi down, lagi menurun. Ya, itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang pelaku dosa besar.
Nah ini hadis juga demikian, ya. Ancaman bagi perbuatan al-ghasbu, merampas harta orang lain, karena termasuk bentuk kezaliman dan sebagai pertanda iman seseorang itu kurang. Nah, ibadi fillah, a'azzanillahu wa iyyakum. Kita beralih ke masalah berikutnya. Qala al-muallif hafizahullah taala, hurmatul intifa'i bil maqsub. Haram hukumnya memanfaatkan barang yang diambil secara dirampas, ya, barang yang dirampas, ya, hasil perampasan, harta hasil perampasan, itu haram hukum memanfaatkan barang atau benda tersebut. Keterangannya, kata beliau, wa yahrumu 'alal ghasibi al-intifa'u bil maqsub. Haram hukumnya seorang yang merampas harta milik orang lain untuk memanfaatkan barang rampasannya tersebut. Ya, haram hukumnya dia memanfaatkan, mengambil manfaat dari barang yang dia rampas tersebut. Wa yajibu alaihi radduh, dan wajib dia mengembalikannya. Wajib dia mengembalikannya, karena itu bukan miliknya, itu hak milik orang lain, jadi dia harus mengembalikannya. Dalilnya an Abdullah bin Sa'ib bin Yazid an abihi an jaddi, dari Abdullah bin Sa'ib bin Yazid, dari ayahnya, dari kakeknya, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya dia telah pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'khudanna ahadukum mata'a akhihi la'iban wala jaddan. Nabi SAW bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mengambil, bahkan dengan nun takkid, ya, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian mengambil barang saudaranya. Ya, ini sudah termasuk mencuri, termasuk juga al-ghasmu, merampas. Jangan. La'iban, baik dia itu bermain-main, ya, jadi ngambilnya itu cuma pura-pura atau main-main atau bercanda. Wala jaddan, apalagi serius, sungguh-sungguh, jangan. Nah, jadi biasa di masyarakat kita, ya, kadang menjahili temannya, saudaranya dengan mengambil barangnya, ya, menyembunyikannya. Itu dilarang, walaupun tujuannya hanya bercanda, ya, karena sudah membuat takut atau membuat sedih saudaranya. Ya, termasuk juga beberapa konten-konten di YouTube biasa kita saksikan, prank, ya, ya, seperti misalnya motor atau mobil temannya disembunyikan di suatu tempat, ya, sehingga temannya itu bingung, ketakutan, sedih karena merasa kendaraannya telah hilang, dicuri orang, ya, beberapa saat kemudian, ya, dihadirkan kembali di hadapannya, ternyata dia di prank oleh temannya. Nah, itu tidak boleh. Nah, ini hadisnya, janganlah sekali-kali seorang di antara kalian mengambil barang saudaranya la'iban, baik hanya bermain-main, ya, wala jaddan, dan juga jangan
serius, apalagi serius, sungguh-sungguh diambil betulan, jangan main-main saja dilarang, apalagi ngambil betulan. Kemudian kata Nabi, waman akhadha 'asa akhihi falyaruddaha, dan barang siapa yang mengambil tongkat saudaranya, tongkat di sini hanya sebatas contoh saja. Ya, siapa yang mengambil tongkat saudaranya, maka hendaknya dia mengembalikannya. Nah, inilah hukumnya yang tadi disebutkan, tidak boleh, haram mengambil manfaat, memanfaatkan barang secara atau yang dimiliki dari hasil perampasan, harus dikembalikan kepada pemiliknya. Hadis ini derajatnya hasan, riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Kemudian ahibati fillah, hadis yang kedua, wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in, barang siapa yang pernah menzalimi, ada tindakan kezaliman terhadap saudaranya, baik dari sisi kehormatannya, ya, pernah dia menggibahi saudaranya atau menuduh dia tanpa bukti, memfitnah dia, ya, au syai'in, atau bentuk kezalimannya dalam hal apapun juga, nah, termasuk mengambil hartanya, merampas hartanya, falyatahallalhu minhu al-yawma, kata Nabi SAW, hendaknya dia minta dihalalkan dari tindakan kezalimannya itu pada hari ini, itu pada hari dia masih hidup di dunia ini. Nah, qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum tibanya masa hari di mana saat itu tidak lagi berguna dinar dan dirham, yaitu pada hari kiamat tidak ada lagi gunanya harta. Bahkan orang-orang kafir yang ingin menebus diri mereka, ya, dengan emas sebesar gunung, ya, tidak bermanfaat. Wala yu'khadhu minkum fidyatu wala minal ladzina kafaru, tidak diambil dari kalian lagi fidyah, tebusan dari kalian dan dari orang-orang kafir, tidak berguna lagi. Pada hari itu tidak bermanfaat dinar dan dirham. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri mazlamatihi. Bagaimana cara membalas kezaliman pada hari itu? Karena uang tidak berlaku, tebusan uang, harta tidak berlaku, dengan amal. Kalau dia punya amal soleh, diambil amal solehnya itu, pahala amal solehnya itu sesuai kadar kezalimannya. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah ngerinya dosa kezaliman. Ini ngerinya dosa kezaliman, menzalimi orang lain. Biarpun kita punya banyak amal soleh, tapi kita pernah menzalimi orang lain, termasuk merampas hartanya, maka cara pembalasannya, karena hari kiamat adalah hari seadil-adilnya, seorang akan diberikan haknya yang dia belum dapatkan di dunia, diambil amal solehnya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa illam takun lahu hasanatun, dan jika dia tidak memiliki amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, atau sudah habis, ditransfer, diambil, dipindahkan kepada orang yang dia zalimi, ukhidha min sayyiati sahibi fahumila alaihi, maka diambil dosa-dosa pelaku kezaliman ini, lalu dibebankan, ditimpakan kepada orang yang menzalimi. Na'udzubillahi min dzalik. Sangat-sangat mengerikan. Ya, amal-amal solehnya tadi, pahala amal solehnya sudah habis, berpindah kepada orang yang dia zalimi.
Sementara dosa-dosa orang yang dizolimi dipindahkan kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, bagaimana tidak mengerikan, menyeramkan ya dosa dan hukuman bagi orang yang berbuat kezaliman, termasuk al-ghasbu, merampas harta orang lain. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, jadi sekali lagi inilah dalil-dalil haramnya intifa', mengambil manfaat atau memanfaatkan barang-barang atau benda-benda yang dimiliki dengan cara merampasnya. Wallahul musta'an. Baik, ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Mungkin ini dulu yang bisa kita pelajari dari pembahasan al-ghasbu, harta rampasan pada malam hari ini. Jadi definisinya sudah, hukumnya juga, dan haram mengambil manfaat atau memanfaatkan barang dari hasil rampasan. Dan masih tersisa beberapa bahasan lagi seputar al-ghasbu, insyaallah taala akan kita sambung di kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat ahibati fillah. Akhirul kalam, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.